Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Asjuruf Rinovi SPKK dan Rumah Sakit Harapan Bunda serta Bunda Skin Clinic. Kali ini kita akan berdiskusi seputar pertanyaan mengenai perawatan estetik kulit di masa pandemi. Sebenarnya ini yang dibahas mengenai jika kita ingin merawat kulit kita di rumah ataupun ingin berobat ke klinik, ke dokter spesialis untuk perawatan kulit yang aman di masa pandemi itu seperti apa. Nah, tetapi beberapa pertanyaan ini jadi melebar ke yang lain-lain. Jadi nanti kita jawab sesuai pertanyaan yang diajukan. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah perawatan estetik kulit di masa pandemik itu tetap bisa dilakukan dengan cara aman pasien, aman dokter yang mengerjakan, dan juga aman tempat untuk mengerjakannya, serta tindakan apa yang dipilih yang sesuai untuk di masa pandemi. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ataupun melakukan tindakan perawatan estetik di tempat atau klinik yang benar-benar memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Gimana protokol kesehatannya? Artinya dari pemilahan pasien, daripada saat masuk atau datang ke klinik, itu protokol kesehatannya dijalankan. Memakai masker, kemudian datang kita dicek suhu, lalu melakukan cuci tangan, kemudian juga di ruang perawatannya khusus ada jaga jarak, kliniknya juga terjamin untuk prokesnya. Artinya gini, kalau di kita di sini kita punya Bunda Skin Clinic. Di Bunda Skin Clinic pada saat pasien yang akan datang berkunjung itu di screening dengan ketat di depan sebelum masuk ke Bunda Skin Clinic. Ditanyakan keperluannya apa, kemudian juga harus menggunakan masker medis dan juga diukur suhunya. Setelah itu masuk ke Bunda Skin Clinic, berkonsultasi, ketemu dengan dokter ataupun beautician-nya sesuai juga dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk perawatan apa yang akan dilakukan biasanya dikonsultasikan dengan dokter, disesuaikan dengan tadi yang bisa dilakukan pada saat pandemi. Misal untuk electrocauter itu pada saat pandemi kalau tidak urgent tidak dilaksanakan. Tapi kalau perawatan misalnya facial, membersihkan muka itu masih tetap bisa dilakukan. Jadi jangan ragu kalau untuk melakukan tindakan estetik bisa dikonsultasikan dengan kami di sini apa yang bisa dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan di masa pandemi. Oke, baik, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Kita mulai dari yang jadi ibu hamil tetap harus melakukan perawatan kulit. Apakah boleh memakai skincare? Tentu saja boleh. Kulit yang baik, kulit yang lembab itu harus dirawat, kulit yang sehat harus dirawat. Baik di masa kehamilan ataupun tidak hamil itu harus dirawat. Tapi yang perlu diperhatikan, perawatan kulit yang dipilih itu harus sesuai dengan kondisi kulit dan aman untuk kehamilan. Untuk tahu dia aman untuk kehamilannya atau tidak, itulah perlu dikonsultasikan dengan dokter ataupun tenaga medis yang bertugas di klinik kulit dan kelamin. Nah, untuk skincare ibu hamil misalnya nih, kalau untuk pencerah itu yang aman ada vitamin C, niacinamide golongannya. Kemudian untuk obat jerawat ada BPO, benzyl peroxide, dan untuk tabir surya biasanya kita menggunakan zinc oxide atau titanium dioxide. Nah, ada beberapa yang memang tidak boleh dipakai pada saat hamil. Oleh karena itu, kalau ditanya boleh nggak sih ibu hamil pakai skincare? Sangat boleh dan memang dianjurkan. Untuk yang mananya yang aman untuk kehamilan, boleh dikonsulkan nanti dengan dokter Anda.
Masni itu jerawat yang timbul karena penggunaan masker. Jadi penggunaan masker ini bikin ada gesekan-gesekan di sini. Kemudian juga kelembapan di sini jadi berubah, sehingga tadi timbulnya jerawat ataupun akne. Di masa pandemi bikinnya masni. Nah, apa sih yang harus digunakan supaya dia mengurangi timbulnya masni ini? Tadi kita harus menggunakan pelembab, kemudian maskernya yang berbahan katun, atau ganti maskernya per 4 jam, atau kalau sudah kotor biarpun belum 4 jam kita bersin-bersin atau terpapar dari luar ya harus diganti. Dan jangan lupa mencuci masker kain setiap habis dipakai, tidak bisa berhari-hari, harus dicuci. Nah, apa yang nggak boleh dipakai full make up itu sebaiknya tidak dilakukan, karena itu akan memperberat atau mempermudah timbulnya jerawat karena masker. Kemudian pilihan maskernya juga yang berbahan nyaman. Jadi kalau kayak nilon atau spandex biasanya tidak disarankan. Itu kalau misalnya lebih berat lagi gejalanya yang timbul, ya memang memerlukan pengobatan. Nanti pengobatan bisa dikonsultasikan. Kemungkinan adalah Pak Jalaluddin itu dermatitis kontak alergi. Gejalanya dia ada merah, ada gatal, ada lepuh, kering, bersisik. Biasanya karena kontak dengan sesuatu. Kontak itu ada yang langsung, ada yang menunggu beberapa lama baru dia timbul. Nah, yang perlu dilakukan oleh Pak Jalaluddin adalah hindari pencetus. Jadi kenali dulu pencetusnya. Pencetus atau penyebabnya dikenali. Nah, kira-kira itu yang menyebabkan dia timbul, itu harus dihindari. Biasanya kalau pada tangan bahan-bahan yang mengiritasi, misalnya deterjen, sabun cuci piring, ataupun cat, semen, seperti itu. Nanti Bapak kenali dulu mana yang kira-kira menjadi penyebabnya di tangan Bapak, itu dihindari. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Jadi kalau dia belum timbul seperti itu, belum kambuh, gunakan pelembab. Pelembab rutin. Pelembab tuh yang gampang didapat, yang mudah didapat, ada minyak kelapa, ada minyak zaitun, dan ataupun ada semacam lotion pelembab yang ada di pasaran. Kalau sudah berat, sudah pecah-pecah, memang harus diobati, dan obatnya memang khusus, ada pengobatan tertentu. Insya Allah bisa cepat sembuhnya, tapi tadi kalau ada pencetusnya lagi, ya dia bisa timbul lagi seperti ini. Khasiat infus vitamin. Jadi kalau body care itu ada lotion yang dipakai untuk melembabkan kulit, tapi pilihlah bahan yang aman, karena sekarang ini ada lotion atau krim racikan yang katanya racikan dokter, lotion dari dokter, mengandung pemutih yang tidak aman. Dia cepat putih, beberapa bulan dipakai kemudian timbul efek samping, jadi kulitnya udah mulai timbul seperti stretch mark, atau kalau bahasa kami strie, kalau bahasa medis strie. Nah, tapi perlu diketahui Mbak, bahwa lotion ataupun infus ini tidak merubah kulit kita yang tipe berapa menjadi tipe berapa, karena perlu diketahui tipe kulit manusia itu ada tipenya berdasarkan Fitzpatrick, itu ada 6. Jadi ada yang tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau tone atau warna kulitnya seperti itu, misalnya tipe 5 atau 6 gelap, kita tidak bisa berubah menjadi tipe 1 atau tipe 2 yang lebih putih dengan mata biru, mata hijau, itu tidak bisa. Jadi lotion ini fungsinya untuk mencerahkan kulit kita, menjaga kelembapan kulit kita, bukan memutihkan. Fungsi infus sendiri yang diinfuskan itu adalah multivitamin, vitamin C, vitamin B, vitamin E, jadi multivitamin lengkap. Jadi fungsinya selain untuk menjaga daya tahan tubuh sebagai antioksidan, efek lainnya dia mencerahkan kulit.
Dan kalau mau infus vitamin, bisa dipilih yang sudah terdaftar di POM. Itu insya Allah aman dan isinya memang benar-benar hanya multivitamin.